One Pride MMA kembali menghadirkan Fight Night 37 yang rencananya akan berlangsung tanggal 26 September 2020. Setelah 6 bulan libur akibat pandemi COVID-19, ajang Mixed Martial Arts terbesar di Indonesia ini akan kembali menghiasi layar televisi Anda. Kali ini, promotor akan mengusung tema We Are Back. Tidak tanggung-tanggung, 2 title fight rencananya akan dihadirkan pihak promotor untuk menghibur para pecinta One Pride. Ya, kita rencana mau menggelar event One Pride lagi di tanggal 26 September. Mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa kita ingin menggelar ini di bulan ini dan di tanggal ini adalah karena memang kita sebelumnya sudah menjadwalkan event. Namun karena pada saat itu situasi pandemi masih belum baik, sehingga kita harus menunda. Namun kita juga ingin sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa walaupun di tengah pandemi kita tetap harus produktif. Untuk para fighter sebenarnya juga membutuhkan untuk fight, menyalurkan hobi mereka, dan juga di samping itu membutuhkan untuk ekonomi juga. Begitu mendapat kabar kalau Fight Night di One Pride Hotline 37 ya, itu dapat izin, itu rasanya kayak angin surga ya, itu seneng banget, gembira. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah tiba, akhirnya ditunggu-tunggu datang. Ini saatnya kita para fighter bangkit, kita berkarya kembali. Tapi tetap kita harus ikutin protokol COVID-19 ini. Untuk menunjang penyelenggaraan One Pride di tengah pandemi COVID-19, tentunya pihak promotor akan menjalankan sejumlah protokol COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Seperti mengadakan tes swab untuk para petarung dan kru yang terlibat, melakukan karantina, dan melarang penonton datang ke lokasi. Ya, pastinya seluruh fighter yang nanti akan bertanding di One Pride tentunya akan dicek dulu. 14 hari sebelum mereka hari H, mereka sudah dicek. Begitu mereka tiba di masa karantina kita di hotel, akan dicek swab test. Jadi berkali-kali diceknya, memastikan mereka sehat dari rumahnya. Begitu sampai ke hotel kita cek lagi, dan begitu akan bertanding kita udah yakin bahwa atlet ini dengan pelatihnya, cornernya sehat. Begitu juga dengan kru-kru kita yang bertugas, semuanya akan kita cek. Jadi benar-benar kita pastikan seluruh dari fighternya, pelatihnya, wasit, kameramen, seluruh yang ada di arena kita ini semuanya sehat. Dan kita akan menyelenggarakan ini tanpa penonton. Jadi benar-benar kita batasi jumlah yang ada di studio itu kurang dari 50 orang. Semuanya memakai masker, hanya fighter aja yang nggak pakai masker. Jadi kita benar-benar merubah gimana caranya event ini tetap berjalan dengan orang-orang yang sehat semuanya, dengan tes-tes yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan juga memakai protokol-protokol yang kesehatan yang sangat baik tentunya. Dari situlah kita yakin bahwa One Pride akan berjalan dengan baik karena kita mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Dari kelas feather, sang juara Aib Saifuddin akan turun gunung dan mempertahankan sabuknya di One Pride Arena. Setelah 6 bulan tak bertarung, The Raging Bull akan ditantang petarung asal Joglo Camp, Lamhot Tambunan. Lamhot Tambunan ini kita tahu bahwa dia pernah berlatih di bawah asuhan Johan Mulia ya, dari Han Academy. Tentunya kita tahu bahwa asuhan dari Han Academy ini memiliki teknik-teknik yang sangat komplit ya. Mereka memiliki striking yang sangat bagus, sama baiknya dengan grapplingnya. Jadi Lamhot ini adalah petarung pekerja keras, juga cerdas. Dia bermain MMA memang layaknya seperti petarung MMA. Ya. Dia akan bermain sangat pintar. Pada saat dia merasa memiliki kekuatan pada stand up fighting, dia akan bertarung di situ. Begitu dia lihat stand up fightingnya agak kewalahan, dia akan bisa bertarung juga di bawah. Begitupun sebaliknya. Jadi bisa dikatakan bahwa Lamhot Tambunan ini seorang petarung pekerja keras dan juga cerdas. Ya, dia ini sangat bertarung sangat komplit, sehingga ini akan menjadi satu halangan yang cukup berat untuk seorang Aib Saifuddin. Karena kita tahu bahwa Lamhot ini adalah petarung yang komplit. Kita lihat waktu Hafid kemarin terlalu bermain dominan di bawah. Sedangkan strikingnya waktu itu Hafid memang kurang diasah waktu itu ya. Nah, akibatnya terlalu mengandalkan ground fighting, pada saat takedown dia tidak berhasil, dia terpukul KO. Nah, ini berbeda dengan Lamhot Tambunan. Saya sangat kagum dengan kerja keras Aib.
Ya, dia petarung yang selalu sangat siap setiap saat. Lawannya siapapun, dia siap untuk maju. Ya. Dengan mengandalkan teknik tinjunya, dengan teknik strikingnya, dia ini memiliki pukulan yang salah satu pukulan yang terkelas di kelas featherweight. Nah, tentunya yang menjadi kendala buat Aib adalah teknik ground fightingnya. Tapi gini, memang ground fighting pada saat grappling mungkin Aib mengalami kesulitan karena kita tahu dia pernah di side choke oleh Hafid Nurmaradi pada waktu itu ya. Tapi di sini Aib mempertajam takedown defense-nya. Ini jadi menjadi modal dari Aib. Saya berharap ke depannya Aib juga tidak hanya melakukan takedown defense, tapi juga bisa melakukan ground fighting ataupun grappling di bawah. Jadi peta kekuatan dari Aib Saifuddin adalah pukulannya, busidonya, ya. Seperti kita tahu, tangan sampai lepas, tapi dia masih bisa bertanding sampai selesai. Selain itu, Gunawan Sutrisno, pemegang sabuk kelas throw, akan kembali bertarung di Fight Night 37. Kali ini, Wong Wei Hung akan ditantang petarung asal Camp Tornado MMA, Billy Pasulatan. Billy Pasulatan ini adalah seorang petarung yang berasal dari Tornado MMA. Ya. Kita tahu bahwa petarung-petarung dari Sulawesi ini memiliki skill tendangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini kalau saya bilang, ini justru identik nih, pertarungan identik. Banyak penonton itu sangat menyukai striking versus striking. Pertarungan ini bukan saya sebutkan pertarungan bagus, tapi pertarungan yang sangat menarik. Kenapa? Karena dua-duanya adalah seorang striker. Itulah yang diharapkan penonton. Wah, di atas. Selain dua partai perebutan sabuk, sederet nama-nama petarung papan atas juga akan meramaikan Fight Night 37. Mereka adalah Aditya Ginting yang akan bertarung melawan Winardi dalam partai perbaikan peringkat, sementara Zainal Abidin akan menguji kebolehan petarung asal Warrior Fight Camp Jakarta, Agung Maulana. Winardi adalah salah satu petarung di flyweight yang memiliki striking salah satu yang terbaik di kelas flyweight. Sedangkan Aditya Ginting adalah seorang petarung yang dia cukup komplit. Ya, dia mempelajari striking dan grappling. Nah, di sini yang menjadi kendala dari Winardi. Winardi harus siap apabila suatu saat tiba-tiba Aditya Ginting melakukan ground fighting. Aditya Ginting juga pastinya juga mempersiapkan hal itu karena dia tahu bahwa Winardi ini seorang striker yang paling hebat di kelasnya. Saya melihat perkembangan Zainal Abidin dari awal sampai sekarang. Dia ini seorang petarung yang terus berkembang. Tentunya dia akan mempelajari teknik-teknik antisipasi takedown karena dia akan berhadapan dengan Agung Maulana. Agung ini pada saat ini dia mempelajari grappling, mempelajari ground fighting. Nah, tapi ada yang menjadi handicap dari Zainal Abidin. Karena kita tahu bahwa Agung Maulana adalah sebenarnya petarung yang sangat hebat strikingnya. Setelah Fight Night 36, peta persaingan para petarung dari setiap kelas praktis berubah. Kini ada 5 kelas yang memiliki juara baru. Kelas welterweight yang selama ini didominasi Rudi Ahong Gunawan berhasil dipatahkan oleh Theodorus Ginting. Dari kelas featherweight ada Aib Saifuddin. Aib berhasil mengandaskan juara bertahan Hafid Nurmaradi pada ronde pertama dan berhak menyandang sabuk featherweight pada Fight Night 33. Setelah lama tak bertuan, kelas bantam akhirnya memiliki raja baru. Dia adalah Yusuf Susilo, si elang merbabu. Yusuf dinyatakan menang dan berhak menyandang sabuk juara setelah lawannya, Gugun Gusman, didiskualifikasi oleh wasit pada Fight Night 35. Dari kelas lightweight, kesaktian tendangan Mau JK Saragi berhasil diredam oleh kuncian Angga The Hitman. Sementara itu, si becak lawu, Suwardi, harus merelakan sabuk flyweight kepada The Hellboy, Rama Supandi. Dua laga di Fight Night 36 ini tercatat menjadi duel paling menarik sepanjang penyelenggaraan One Pride MMA. Karena dominasi para pemegang sabuk berhasil dipatahkan oleh sang penantang. Kepada semua pencinta bela diri One Pride MMA, semua penggemar ya MMA di seluruh tanah air Indonesia, besok Fight Night 37 pada tanggal 26 September 2020. Ini akan menjadi
pertarungan yang paling menarik karena kita tahu di kelas featherweight Aib Saifuddin akan berhadapan dengan sang kontender Lampot Tambunan yang dimana ini sangat besar kesempatan Lampot untuk mencuri sabuk juara di kelas feather. Begitu juga pertarungan di kelas stroke antara Gunawan Sutrisno Putra berhadapan dengan Billy Pasulatan. Ini akan menyuguhkan pertarungan striking yang tidak kalah menariknya, yang sangat luar biasa. Ya, kalian akan menikmati suguhan pertarungan yang sangatlah komplit di Fight Night 37 ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Saksikan One Pride MMA Fight Night 37 hanya di TV One.